Oke, bertemu lagi dengan saya setelah kita membuat page di Facebook ya, dan sudah memasang pixel di dalam website kita. Yang ketiga, nanti teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman sudah mengisi saldo account teman-teman di dalam Facebook. Maka kita sudah bisa langsung mulai beriklan. Ini saya langsung aja ya kasih contoh gimana sih caranya kita mulai beriklan di Facebook dan Instagram. Nah, sedikit saya kasih contoh dulu ya tentang iklan di Facebook dan Instagram. Itu contohnya kayak ini ya. Nah, jadi kita kan main-main ya, buka-buka. Nah, gak lama kemudian kan akan ada lagi iklan gitu ya. Nah, akan lagi ada yang iklan ya. Rata-rata 3 iklan ini adalah iklan-iklan yang berhubungan dengan internet marketing ya. Nah, kenapa saya mendapatkan iklan ini ya? Karena mungkin bagi mereka yang beriklan ini, saya ini adalah target market yang sesuai dengan produk dan jasa yang mereka tawarkan, sehingga saya kena gitu ya. Begitupun ketika teman-teman ingin beriklan menjual produk maupun jasa teman-teman kepada pengguna Facebook lainnya, maka kita akan bisa membuat orang-orang yang sesuai dengan target market kita lah yang akan melihat iklan kita. Oke, nggak usah berlama-lama ya, langsung aja kita mulai belajar berikan. Caranya setelah buka Facebook, kita klik di sini ya, Business Manager. Kita tunggu sebentar. Karena ini awalan, insya Allah kali ini cepat aja. Yang penting teman-teman mengerti dulu secara keseluruhan ya. business.facebook.com/home dan seterusnya lah. Nah, cara untuk mulai berikan adalah kita klik di sini ya, Ads Manager. Lalu kita create sini ya, kita klik ini yang hijau, kita create new campaign. Nah, di sini sebelum beriklan kita disuruh menentukan kira-kira goal atau tujuan dari iklan kita itu apa. Kita di sini banyak pilihannya, brand awareness, reach, traffic, engagement, conversion, catalog sales, stores traffic dan lain-lain. Biasanya sih ya kalau yang umum itu ya, kalau nggak traffic, engagement, conversion ya, 3 ini biasa sih yang paling umum. Dimana masing-masing ini memiliki tujuan masing-masing yang insya Allah nanti ya kedepannya akan saya jelaskan lebih detail. Tapi intinya sederhana adalah kalau traffic, intinya kita bertujuan untuk mendatangkan orang sebanyak-banyaknya ke dalam website kita. Kalau engagement, membuat konten iklan kita nanti lebih banyak di like, di komen, di share, dan di save ya oleh orang-orang yang melihat konten kita. Nah, kalau kita tujuannya jualan, mendatangkan pembeli di dalam website kita, kita pilih conversion. Ini nanti disesuaikan dengan strategi dan target kita masing-masing. Jadi kurang lebih biasanya 3 ini sih yang sering dipakai. Walaupun nanti banyak ya, kalau kita sekelas Shopee, Tokopedia dan lain-lain, Gojek, nah mungkin ini akan kepake ya. Jadi kalau kita intinya adalah jualan, nah biasanya lebih simple ya. Bisa datangkan traffic dulu, lalu langsung jualan gitu, atau membuat konten kita banyak engagementnya dulu, baru dijualan, atau langsung jualan bisa gitu ya. Ini saya kasih contoh karena awalan ya, saya traffic dulu, continue. Lalu kita akan masuk ke namanya ad set ya, pengaturan dari iklan kita. Di sini bisa kita kasih nama traffic cahaya konveksi. Terus kategorinya ini kalau iklan kita, misalnya kita mengiklankan calon gubernur gitu ya, atau partai politik, ini perlu kita centang di sini. Tapi kalau enggak ya nggak usah kita centang. Kita lewati aja ya. Nah, campaign
style ini biarkan aja. Terus objektifnya tadi sudah, sehingga kita lewati aja. Nah, AB test ini terlalu detail ya, bisa kita lewati aja dulu. Untuk berikutnya akan kita jelaskan lebih detail, dan langsung kita next. Ini adset ya, tadi namanya masih objektif. Ini adsetnya, pengaturan dari iklan kita. Kita kasih nama dulu, traffic cahaya konveksi. Nah, traffic ini tujuan traffic ini kita datangkan kemana, nanti tujuan orang yang melihat iklan kita arahkan kemana, apakah ke aplikasi kita, apakah ke pesan messenger kita, atau langsung ke dalam WhatsApp kita. Nah, kita klik sini website ya, karena tujuan kita ingin mendatangkan sebanyak-banyaknya pengunjung ke dalam website kita. Dynamic creative ini nanti aja, ini lebih terlalu detail. Ini oke, link klik ini bisa kita lewati aja, bisa kita pilih link klik ya. Ini kalau kita mau mengatur budget maksimum ya, karena awalan kita belum bisa menentukan berapa maksimal pembayaran yang kita berikan kepada Facebook saat setiap klik yang dilakukan oleh orang ya, karena kita masih butuh data ya, berapa sih biaya satu kali klik ya yang harus kita bayarkan kepada Facebook. Kalau sudah kita miliki data itu lah, baru bisa kita tentukan maksimal yang mau kita bayarkan kepada Facebook itu berapa ya. Tapi kalau belum ada ya, kita lewati aja dulu. Nah, budgetnya berapa, ini daily budget. Bisa, ini 200.000 kebanyakan ya, bisa 20.000 bahkan kita bisa ya, tapi idealnya sih ya 50.000 lah, karena di awal-awal itu nggak usah terlalu banyak ya. Yang penting itu kita mengumpulkan data dulu, mempelajari dulu kira-kira gimana iklan kita itu yang bagus, itu targetnya siapa, terus kontennya seperti apa, dan lain-lainnya. Makanya untuk di awal kalau bisa ya 50.000 aja sudah cukup ya, nggak usah banyak-banyak, biar kita belajar dulu. Nanti setelah kita banyak data, banyak pelajaran, nah kita bisa langsung kita tambah budgetnya gitu ya, ketika kita sudah menemukan iklan yang pas dan bisa menghasilkan profit lebih banyak daripada modal. Ini tanggalnya bisa kita atur ya, mulai dari besok atau lusa dan seterusnya. Ini jamnya bisa kita atur juga, silahkan teman-teman atur nanti masing-masing, teman-teman sesuaikan. Nah, ini audiens ya, ini penting. Nah, ini penting untuk menentukan iklan kita ini mau ditujukan kepada siapa ya. Sebelumnya kan sudah saya jelaskan ya, bahwa sebelum beriklan kita perlu menentukan target market kita itu siapa. Nah, disinilah kita nanti bisa mengisinya. Target market kita misalnya di location ini ya, Indonesia, atau kita mau lebih spesifik, misalnya di sini cuma Surabaya. Nah, Surabaya atau Jawa Timur ya, lebih luas. Yes, Java. Nah, misalnya cuma Jawa Timur dan dan South Borneo, nah, Kalimantan ya, South Kalimantan. Misalnya kita cuma mau menarget orang di 2 provinsi ini ya, di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Ini bisa kita exclude-kan ya, misalnya kita target Jawa Timur, tapi khusus untuk orang Surabaya misalnya Surabaya. Nah, ini di exclude ya, orang Surabaya tidak usah melihat iklan kita, jadi seluruh Jawa Timur kecuali Surabaya ya, ini namanya exclude. Untuk age, usia, karena saya konveksi ya, saya usianya ya remaja-remaja aja ya, nggak usah terlalu tua. Misalnya sini 21 sampai ya 35 lah. 35, gendersnya ya laki-laki dan perempuan. Nah, detail targeting ini penting juga ya. Kira-kira interest apa, kriteria apa yang sesuai dengan target market teman-teman. Misalnya karena saya jual konveksi ya, jual baju seragam buat organisasi mahasiswa, dan mahasiswa itu kebanyakan adalah
mereka itu suka politik biasanya, maka bisa saya isi di sini politik. Nah, politik partai ya, partai politik. Atau di sini nanti Facebook juga bisa ngasih suggestion ya, government, orang yang suka government, pemerintahan, kayak gitu gitulah. Civil service ya, orang yang aktivis lah, orang yang suka melakukan pelayanan publik, lecture, kuliah, dan lain-lain lah. Entrepreneur, bisikan ini banyak ya suggestion atau saran yang diberikan Facebook kepada kita, dan kira-kira menurut Facebook ini sesuai dengan target market kita. Kita juga bisa menentukan sendiri ini ya, berdasarkan biografi, interest, dan ini apa namanya, sikap ya, kebiasaan. Ini misalnya di demografi, nah kita bisa tentukan education-nya, education level. Karena saya konveksi buat mahasiswa ya, saya pilih yang college grade, yang lulusan perguruan tinggi, dan lagi tambah lagi education level in college ya, yang masih kuliah, terus yang masih di sekolah atas SMA ya, dan seterusnya. Di sini juga bisa kita pilih berdasarkan anniversary. Tapi kalau kriteria ini tidak sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya, teman-teman nggak perlu mengisinya ya. Misalnya misalnya di sini ya, di interest, kalau yang beli konveksi saya ya nggak ada hubungannya orang yang suka games, suka event, suka movie apa, film apa, nggak ada hubungannya ya. Entah orang yang suka film, tidak suka film, orang suka main game, nggak suka main game, biasanya ya tetap membeli konveksi saya, nggak ada hubungannya. Kecuali ada hubungannya baru teman-teman isi. Tapi kalau nggak ada ya sudah, teman-teman lewati aja yang diperlukan aja gitu ya. Karena kalau terlalu kecil juga ya tidak bagus nanti untuk Facebooknya. Oke, ini untuk interest, language, language bisa juga kita pilih hanya Indonesia, biar jelas ya, orang-orang yang bahasa Indonesia aja. Nah, terus ini placement, dimana kita mau meletakkan iklan kita. Apakah otomatis kita serahkan kepada Facebook aja nih? Terserah Facebook mau meletakkan di Facebook aja, atau di Instagram aja, atau di story, atau di feed, dan lain-lain. Atau kita bisa memilih manual placement, kita yang menentukan ya, dimana aja iklan kita mau ditampilkan. Misalnya saya di Messenger ya nggak usah, di audience network nggak usah, di Facebook ya orang tua ya biasa ini, kalau anak muda biasa Instagram ya, maka saya centang kayak unlist ya, sehingga di iklan kita hanya ditampilkan di Instagram. Tapi kalau teman-teman mau Instagram dan Facebook, bisa teman-teman klik di sini juga ya, jadi Instagram dan Facebook. Kalau saya unlist saja. Lalu Instagram pun nanti bisa kita pilih mau di Instagram Explore ya, di pencarian ini ya, gitu ya teman-teman ya, di Instagram Shop, atau di Instagram Feed, di Instagram Stories ya, Instagram Reels, dan lain-lain. Kalau saya ya Instagram Feed oke, Instagram Explore oke, Instagram Shop ya nggak usah lah. Nah, di Instagram Stories oke, Instagram Reels oke. Nanti silahkan teman-teman sesuaikan aja iklannya mau ditampilkan di mana aja. Kalau sudah teman-teman tentukan, langsung kita next. Oke, ini adalah konten iklannya. Kita mengatur konten iklan kita. Nama konten Cahaya Konveksi misalnya. Ini page-nya ya, page yang mau kita pilih. Ini Cahaya Konveksi yang sudah saya buat. Instagram account-nya kita pilih juga. Nah, ini teman-teman, kalau sebelum beriklan juga ini penting juga. Teman-teman perlu menghubungkan nanti antara page di Facebook teman-teman dengan account di Instagram teman-teman. Itu penting ya. Kalau nanti teman-teman page teman-teman belum terhubung ke account Instagram teman-teman, nanti di sini akan ada rekomendasi atau saran ya.
akun Instagram mana yang mau kita hubungkan dengan page Facebook kita. Sehingga teman-teman harus menghubungkan dulu antara page Facebook teman-teman dengan akun Instagram teman-teman. Oke, kalau sudah, ini create ads. Nah, kita langsung membuat ads kita. Nah, ini bisa kita pilih single image or video or carousel. Carousel ini gambar yang isinya banyak ya, bisa 10 atau collection. Nah, saya pilih di sini single image saja dulu. Kita klik di sini. Nah, ini kita lewati. Nah, di sini kita tambahkan gambar yang mau kita iklankan ya. Kalau teman-teman belum ada, ini ada rekomendasi ya yang sudah kita upload di akun Instagram kita. Tapi kalau belum, kita bisa upload di sini. Kita bisa pilih gambarnya. Nah, bentar ya, mana gambarnya yang mana ya? Ya misalnya inilah gambarnya yang ini misalnya. Saya klik ini dan kita next di sini. Nah, di sini ini adalah tampilan nanti ketika iklan kita ditampilkan. Ini kalau di feeds, ini kalau di stories. Nah, ini kalau kurang bagus ya, ini kan kurang bagus. Bisa kita crop. Misalnya kita mau ambil yang ini aja, biar lebih kelihatan bagus ya. Nah, ini kan lebih bagus ini ya. Kalau sudah, langsung kita next. Ini kita lewati aja down, selesai. Oke, kalau gambarnya sudah, kita bisa isi copywriting kita ya, teks jualan kita. Yang wajib ini primary text, kalau ini sunnah ya, kalau ini nggak wajib, option. Nah, ini yang sangat penting teman-teman, isi kalimat kata-kata yang kira-kira itu membuat minimal orang ketika scrolling Facebook tadi, orang-orang itu terhenti ya, apa nih ini, penasaran gitu ya. Orang-orang itu jadi penasaran dan memutuskan berhenti untuk membaca konten iklan kita. Misalnya saya jualan konveksi ya, misalnya bisa saya gunakan di sini diskon khusus bulan ini 20% misalnya, setiap pembuatan PDH mahasiswa. Nah, kalau kata-kata ini kan orang yang mahasiswa, yang aktivis juga dia akan berhenti ya, diskon khusus bulan ini 20% setiap pembuatan PDH mahasiswa. Nah, sehingga ketika ketika yang membaca ini adalah seorang mahasiswa dan seorang aktivis yang aktif di organisasi, maka dia kemungkinannya akan berhenti ya, minimal untuk membaca konten iklan kita lebih jauh. Nah, headline ini yang tampilannya di bawah ya, dan ini juga bisa kita isi misalnya PDH berkualitas dan terpercaya. Ini destinationnya website, URL websitenya. Nah, ini bisa kita masuk, kita kopas ya URL website kita kopas, kita paste di sini. Oke, kita paste. Oke, siap. Ini kita lewati aja dulu, dispelling, call extension. Ini bisa kita isi call extension, kita isi dengan nomor telepon kita ya, 0821 misalnya, biar nanti di gambar ini ada kelihatan nomor kita ya. Ini call actionnya bisa kita pilih ini, aturlah masing-masing ya. Saya biarkan learn more, lalu language-nya biarkan otomatis. Website event ini kita klik. Nah, kalau teman-teman sudah memasang pixel di websitenya, nanti akan otomatis di sini keluar ya.
Jangan lupa ini untuk dicetak, sehingga iklan ini nanti bisa membaca data orang-orang yang masuk website kita melalui iklan ini. Oke, sudah. Nah, kita cek lagi. Text headline. Ya, sudah ya. Nah, kalau sudah seperti ini langsung kita publish. Di sini kita klik publish. Ini karena saya belum mengisi ini ya, mengisi pembayaran, maka tunjuk sebaik. Tapi kalau teman-teman sudah melakukan pembayaran, mengisi saldo Facebook Ads teman-teman, ini sudah akan otomatis iklan teman-teman nanti tinggal di review dan langsung jalan. Jadi kurang lebih cuma begini ya cara kita beriklan di Facebook Ads yang iklannya itu ditampilkan di Instagram ataupun juga bisa ya ditampilkan di Facebook itu sendiri. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti untuk detail-detailnya bagaimana sih cara memilih tadi ya goal iklan, bagaimana sih cara mengatur budget, bagaimana sih konten yang baik, bagaimana sih cara menulis kalimat iklan ini yang bagus dan lain sebagainya nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini hanya sekedar sebagai pengantar untuk teman-teman minimal mengetahui dulu ya, bahwa kurang lebih seperti ini ya cara beriklan di Facebook Ads. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.